pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan afiat, dan tidak lupa salam serta salam mari kita sanjungkan pada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita semua, khususnya Ustaz Alu, yang mudah-mudahan kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan selalu. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya, santri Taufik Rojak, semoga Allah SWT uruskan dan gampangkan semua urusannya oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja, yaitu acara pokok pada pagi hari ini, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh akhina Hafizudin. akhina Waktu dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan beserta puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah Allah muliakan ini. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in beserta orang-orang yang mengikuti langkah beliau, sunnah beliau. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati al-Ustaz kita Ustaz Haluk yang telah membimbing kita dalam menghafal Al-Quran. Saya hormati teman-teman satu perjuangan dalam menghafal Al-Quran. Langsung saja, dalam kesempatan izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat tentang kapan pertolongan akan datang bersama pertolongan akan datang bersama kesabaran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang berbunyi, jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Nah, wahai saudaraku, saat ketika kita melangkah ke dalam suatu perjalanan atau suatu terowongan yang gelap dan panjang, dalam benih hati kita ada keraguan yang mendalam dalam diri kita sendiri. Setelah berjalan lama dalam terowongan yang gelap dan dingin ini, begitulah kira-kira yang berkecamuk dalam pikiran kita, sama seperti saat kita menghadapi paniknya masalah hidup. Kita merasa sedang berjalan di sebuah terowongan yang panjang dan gelap. Kita tak tahu kapan masalah ini akan berakhir. Yang kita tahu, kita hanya terus saja berjalan dengan sabar meninti gelapnya terowongan. Terkadang kita memang terjatuh, tetapi itu tidak menghilangkan langkah kita. Begitulah gambaran kesabaran seorang muslim dalam menghadapi masalah di kehidupan
dan sabar menanti datangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, sabar mudah diucapkan namun sulit dipraktikkan. Sabar, kata yang satu ini mudah diucapkan, ringan di lidah, tapi untuk menjalannya butuh tekad yang kuat. Itu sebabnya sabar ini juga menjadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-153. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya orang-orang Allah beserta orang-orang yang bersabar, ya sudah. Innallaha ma'as sabirin, ya. Ketika kita punya masalah maka bersabarlah. Nah, itulah ujian dari Allah, teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, dan Allah amat menyukai, Allah sangat senang orang-orang yang bersabar, dan Allah berjanji akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Kepada mereka inilah Allah akan berjanji akan memberikan imbalan berupa kenikmatan yang tiada tara. Itu sebabnya juga kita tak boleh buru-buru menyerah. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita harus bersabar, karena Allah menjatuhkan ujian kepada hamba-hambanya agar bisa membalas kesabaran hamba-hambanya itu dengan balasan sebaik-baiknya, yaitu kehidupan yang penuh kenikmatan dan abadi di kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit kekuatan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sih pertolongan itu akan datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan itu akan datang bersama kesabarannya. Pertolongan itu, teman-teman, ya, setiap masalah pasti ada kesulitan, yang sudah. Setiap masalah pasti ada kemudahan, ada kesulitan. Nah, teman-teman, ketika kita punya masalah, maka bersabarlah. Sungguhnya orang bersabar itu bersama Allah. Ya, nih. Namun saat ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun saat ini kita terus menghadap masalah dan sudah berada pada ujung kesabaran. Kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah pertolongan Allah itu akan datang? Nah, kesabaran hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai keyakinan terhadap Allah, dan tingkat kesabaran seseorang akan menunjukkan tingkat keimanan yang dimilikinya. Mustahil ia bersabar jika hatinya merasa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang berbunyi, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Ada sebuah pepatah mengatakan, jadikan cobaan sebuah pelajaran, jangan pernah mengeluh karena kesusahan. Kehidupan akan berkah bila dijalani dengan keikhlasan, sabar, penuh rasa syukur, dan tidak pernah merugikan orang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menanamkan di dalam hati kita dengan kesabaran dan keikhlasan. Apa-apa yang
yang menimpa kita, maupun itu dalam kesusahan dalam menghafal Al-Quran, kesusahan dalam ekonomi, masalah dari keluarga, itu Allah menguji kita. Bagaimana sih? Allah menguji kita untuk keimanan kita, apakah kita masih semangat atau itu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Kalau kita menyerah, nah, itu rugi bagi kita. Maka kita harus sabar ya menghadapi musibah dari teman kadang, saling canda gitu kan, itu mah ujian ya bagi kita. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita itu karena mudah-mudahan kita selalu bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah dalam menjalani masalah-masalah yang diberikan kita. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cita-cita kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngebekangkul tuh ini cerita ya. Cerita sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada akhirnya Udin yang telah memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya, dan semoga menjadi amal saleh bagi akhirnya Udin yang menyampaikannya. Tutup.